pasti akan mencari keberadaan narkoba ini. Karena ini sudah di luar dari pekerjaan mereka, Nick dan John pun sempat angkat tangan untuk mengurusinya. Namun, si pemilik hotel lagi-lagi mengancam dengan menggunakan rekaman video mereka berdua. Sehingga tak ada pilihan lain. Mulai saat ini, John dan Nick harus saling bekerja sama untuk menemukan siapa pemilik narkoba tersebut. What? Nothing, just looking for you. I'm here. Langkah pertama yang harus mereka berdua lakukan tentu saja adalah membuang jasad si pemuda. Mereka harus membawanya menuju parkiran dan membungkusnya serapi mungkin, agar tidak ketahuan di mana Joy, yang masih menganggap dirinya sebagai profesional satu-satunya di dunia, pun memilih untuk melakukannya sendiri dengan menggunakan metodenya sendiri. Selesai mengemas jasad si pemuda, John dan Nick turun ke parkiran menggunakan lift. Demi menghindari pantauan security, NICKP memotong beberapa kabel untuk mematikan kamera CCTV. Saat security pergi ke belakang itulah, John dengan cepat memasukkan jasad si pemuda ke dalam bagasi mobilnya, yang tepat saat mereka sedang berdebat tentang hal sepele. Tiba-tiba, You okay? All good. Yep. ya entah bagaimana si pemuda bisa hidup lagi. Unik punya teori bahwasanya si pemuda memang belum mati. Hanya terlihat seperti mati, gara-gara narkoba yang ia konsumsi, yang mungkin membuat jantungnya berdetak lebih lambat. Seolah tanpa mati. Check his pulse. Fuck you. I didn't check his pulse. He didn't. Dengan fakta bahwa si pemuda masih hidup, itu justru akan lebih mempermudah mereka untuk mengetahui siapa pemilik dari narkobanya. Yang perlu mereka lakukan sekarang hanyalah menyadarkan si pemuda dari mabuknya. Interogasi dia sampai mengatakan siapa pemilik narkobanya. Setelah itu buang jasadnya. Kirim narkoba itu ke pemiliknya. Maka tuntaslah pekerjaan mereka malam ini untuk menyadarkan si pemuda dari mabuknya. Mereka butuh seorang dokter ahli dalam hal ini, di mana Joy, yang masih menganggap dirinya paling hebat dan lebih senior, pun mengaku punya kenalan yang sangat eksklusif, namun sulit untuk dihubungi. Alhasil mereka pun akan pergi ke tempat kenalannya. Nick yang juga sama-sama diklaim sebagai dokter ahli yang tidak kalah eksklusif. Yang setibanya di lokasi, alangkah terkejutnya John saat melihat jika orang eksklusif yang Nick